di zaman waktu tahun 90-an atau 45-an ada namanya Partai Nasionalisme, agama, komunis. Itu konsepnya gimana? Itu mau agama dijadikan satu sama komunis, nasionalisme dijadikan satu itu gimana? Itu mau dihibridkan begitu ya? Itu mau dihibridkan tapi kenyataannya gagal juga. Agama sama komunis gabung, nasional sama agama digabung tetap nggak bisa juga ya. Iya. Jadi memang dalam sejarah kita itu ada ide pada waktu itu dari Presiden Soekarno ya untuk kemudian adanya tiga kekuatan di nasional pada waktu itu, adanya nasionalisme, kemudian ada agama dan komunis itu disatukan. Nah, gitu dia. Nah, tentu ini kan tidak akan mungkin bisa terjadi, gitu kan? Orang beragama kok dipaksa duduk seiring berjalan dengan orang komunis yang nggak percaya Tuhan, atau duduk beriring berjalan dengan orang yang percaya Tuhan tapi nggak mau diatur oleh aturan Tuhan, itu orang nasionalis, sekuler sebenarnya kan begitu. Nah, maka pada waktu itu kalau kita lihat misalkan komunisme diwakili oleh PKI ya, kemudian yang yang Islamis itu ada Partai NU dan yang lainnya pada waktu itu, dan kemudian ada juga nasionalis dan Marhenis gitu. Karena beberapa partai sebelumnya sudah dibubarkan secara paksa, Mas Yumi, bahkan yang alirannya juga sosial sih bubar kan kayak Murba. Nah, kenapa saya pada itu bahwa kita lihat bahwa usaha jalan tengah mengkompromikan sekulerisme, sosialisme dan Islam itu mustahil terjadi. Karena yang namanya ideologi itu pasti punya imunitas. Ideologi itu nggak akan mau dicampur dengan ideologi yang lain. Jadi sosialisme itu nggak akan bisa kawanan dengan kapitalisme. Kapitalisme juga nggak bisa kawanan dengan sosialisme. Begitu juga dengan Islam. Alergi ya, karena punya imunitas. Nah, maka akhirnya ide itu tenggelam. Nah, itu yang terjadi. Dan yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita Muslim harus punya keyakinan dan kepercayaan diri untuk menampilkan ideologi Islam. Sehingga apa? Kita akan jelas dalam front perlawanan itu. Mana sosialisme komunis, mana kapitalisme sekuler. Apalagi di tengah kekacauan pemahaman dan ideologi sekarang. Jadi ya kalau Islam masa dia cari yang lain, gitu kan? Allah itu mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu." Jadi barang siapa yang dia mencari sesuatu selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Nah ini Islam tapi mau mencari sosialisme ya nggak diterima. Jadi sekarang kan muncul tren ideologi atau ide baru untuk generasi gadget yaitu individualisme. Itu kayak mana kan? Ya individualisme itu sebenarnya lahir dari kapitalisme juga gitu. Jadi bahwa pandangan yang fokus kepada pribadi ya. Jadi semuanya itu konsentrasi kepada diri sendiri. Nah, ini bagian dari perjalanan kapitalisme yang menjadikan masyarakat itu teralienisasi dari masyarakat. Individu menjadi asing dari masyarakat. Kita ambil contoh begini, orang yang bekerja di pabrik gitu kan, mungkin bisa dikatakan hampir separuh hidupnya itu sudah dihabiskan di pabrik. Ya kan? Dia teralienisasi dengan masyarakat. Itu adalah produk dari kapitalisme. Itulah masyarakat kapitalis yang dikritik oleh Marxis. Gitu dia. Nah, Islam juga nggak setuju dengan itu. Tapi bukan berarti tidak setuju dengan kapitalisme. Islam sama dengan Marxis. Ya. Kan nggak gitu. Nah, kalau dalam Islam, ya harusnya ya tidak ada eksploitasi. Dan seperti itu. Harusnya orang-orang itu dipekerjakan sesuai dengan jasa yang diberikannya dan upah yang sesuai. Gitu. Nah, inilah yang digambarkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Iqtisadi Islam tentang bagaimana tata kelola sistem ekonomi, termasuk dalam bagaimana mengelola tadi buruh, ya bukan hanya aspek berbicara tentang finansialnya juga, tapi bagaimana tetap dia itu tidak kehilangan fungsinya sebagai manusia di masyarakat. Nah, individualisme itu lahirnya ya dari kapitalisme itu. Dan akhirnya orang berpikir adalah nggak usah mikir orang lain, saya mikir diri saya sendiri saja. Dan ingat, agama Islam itu tidak individualis,
masa kita masuk surga sendiri? Oh iya boleh sama. Itu keren ya Pak Marus. Oh iya. Oke. Oke. Oh ini. Nggak sama semua. Gelap sama. Ya, silakan. Silakan. Jadi ini tuh efek penganut ideologi komunis sosial ini apa yang disebabkan efeknya kerusakannya lah itu. Seandainya pun rusak gitu lah, seandainya rusak itu cara memperbaikinya gimana? Pakai mekanik mana? Pakai kunci mana? Kita kan nggak tahu. Iya, Karena kan pasti kalau rusak perlu diperbaiki. Iya. Perlu berapa lama dia kan? Karena kalau pemikirannya udah rusak, nah itu pasti payah kan. Ya. Jadi kerusakan yang bisa kita rasakan ya kalau pemikiran sosialisme komunisnya kalau dari sejarah udah hafal lah ya. Iya. Bagaimana negara-negara yang mengadopsi nilai-nilai sosialisme komunis itu akhirnya babak belur hancur seperti itu. Nah kemudian dari sisi pemikiran ya tadi pemikirannya ini tidak sesuai dengan akal sehat dan fitrah manusia, maka tidak akan memberikan apa ketenangan. Orang-orang yang mengadopsi nilai-nilai sosialisme komunis itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Mereka hanya berusaha mencari ya pelampiasan kepada bentuk yang lain saja. Berarti dia condong ke ateis ya. Ya bisa dikatakan rata-rata begitu. Ya. Kalau nggak ateis ya agnostik. Ateis dia kan nggak anti Tuhan. Kalau agnostik dia masih percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah maka juga kita lihat kritik-kritik dari orang-orang sosialis itu selain mengkritik keberadaan Tuhan dan Tuhan, mereka juga mengkritik agama. Mereka katakan agama selain candu tadi agama juga dijadikan sebagai apa alat legitimasi kezoliman oleh penguasa. Dan ini terjadi ya kan di Eropa pada waktu itu bagaimana kerajaan menggunakan gereja atau masa-masa perjalanan selanjutnya seperti sekarang ini kita bisa lihat bagaimana kadang-kadang beberapa kalangan agamawan gitu kan berada di sekitaran penguasa dan melegitimasi kezaliman penguasa. Padahal kalau menurut Islam hal itu harusnya nggak boleh terjadi gitu ya. Harusnya ulama adalah orang-orang yang kemudian memberikan nasihat dan kritik pertama kepada penguasa ketika penguasa itu melakukan kezaliman. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah Islam kita ketahui aib bagi para ulama itu dekat-dekat dengan penguasa. Aib dalam arti kata apa ya terlalu banyak ini ya godaannya. Nanti dapat godaan apa tambang. Coba pula ya. Kalau godaan sih bisa kita coba. Cobaan itu yang payah dicoba pula. Iya, dicoba enak pula. Makanya kalau kemarin itu ada kritik Pak Mahfud MD ormas Islam tidak lagi sekarang bisa menjadi contoh keteladanan gitu. Nah sebenarnya kalau Pak Mahfud MD itu jujur dan melihat bahwa masih ada ormas yang kemudian serius dalam mengkritik penguasa dan concern dalam ideologi Islam yang diusung. Nah, tapi udah dibubarin kemarin. Nah dan apa namanya bagi masyarakat atau terus mungkin pemuda kaum muslimin tadi ini yaitu ketika mereka ingin melihat Islam sebagai sebuah ideologi itu contohnya bagaimana mereka mungkin perlu bertemu dan berkonsultasi dengan ormas yang kemarin itu. Jadi gini Mas, menurut Ustaz ini supaya anak-anak kita tidak teracuni dengan ideologi itu kan, pada umur berapa kira-kira bisa kita kasih pemahaman supaya jangan ikut ideologi ini, supaya dia ikut ideologi Islam. Pada umur berapa kira-kira? Ya. Kalau SD mungkin belum bisa ya. Umur berapa? Jadi mengenalkan Islam kepada anak-anak kita itu harus dikenalkan sedini mungkin di saat mereka sudah mulai belajar dan bisa memahami. Artinya setiap rentang umur itu punya bagian-bagiannya sendiri, kan begitu dia. Jadi mulai dari dia bisa mengenal mulai mau berbicara atau dia belum berbicara pada usia 1 atau 2. Bagaimana kita mengenalkan Islam kepada anak-anak kita seperti itu? Ya setidak-tidaknya kita sebagai orang tua, sebagai guru yang pertama dalam mengenalkan Islam kepada mereka, ya mendekatkan mereka dengan Al-Quran, membaca Al-Quran di tengah mereka
walaupun mereka belum bisa memahami, sampai kemudian mulai dewasa mengajarkan mereka membaca Al-Quran, mengingatkan mereka tentang tauhid, siapa yang layak disembah, ya kan? Allah Azza wa Jalla, kemudian bagaimana syahadat dan seterusnya, terus begitu. Jadi belajar agama ini ya harus dimulai sejak sedini mungkin pada umur yang memungkinkan, sampai kapan? Sampai mati. Nah sekarang kan karena arus sekulerisme begitu dahsyat di negeri ini, memisahkan antara agama dengan kehidupan, akhirnya pembelajaran agama itu dianggap nggak terlalu penting. Ya kita bisa lihat anak-anak itu umur kelas 3 SD, 4 SD masih mau belajar ngaji, ya bantuan. Kelas 5 udah nggak mau lagi. Dan itu dibiarkan oleh orang tua. Dan orang tua merasa sudah cukup dengan pembelajaran agama di sekolah. Yang muatan pembelajaran agamanya pun sekarang ya tadi dibonsai kan dengan isu moderasi beragama yang sebenarnya adalah ide-ide liberal. Nah akhirnya kalau ini terakumulasi sampai nanti dia kuliah misalkan di masyarakat, dia akan melihat agama Islam sama seperti agama yang lain. Nggak bisa menyelesaikan permasalahan ketidakadilan, kesejahteraan, masalah kesenjangan ekonomi, dan kemudian mencari ide lain yang bisa menyelesaikan itu, ketemu sama sosialis gitu dia kan. Itu yang terjadi sekarang seperti yang dulu gitu. Nah, maka ini penting bagi kita semua yang muslim ya, untuk mengkondisikan keluarga kita itu selalu dalam suasana keimanan, ketaatan, dan suasana belajar dengan Islam secara mendalam. Jadi ini bukan masalah fanatik atau nggak fanatik ya, tapi ya harusnya orang yang meyakini sesuatu itu ya betul-betul memahami apa yang diyakininya. Kalau kita muslim meyakini Islam itu adalah benar, ya harusnya mengkaji Islam sedalam-dalamnya. Justru aneh yakin sama Islam tapi mengkaji yang lain. Islam sendiri menilai sosialisme komunis itu seperti apa sih Pak? Bahayanya, efek-efeknya itu, apakah ada pandangan Islam melihat seberapa seberapa bahaya dari nilai-nilai komunisme sama sosialisme itu? Jadi isme-isme ini ya, sosialisme komunis termasuk di dalamnya, dengan tadi akidahnya saja sudah bertentangan dengan Islam, ya tentu ini menjadi pandangan yang keliru, bahkan haram untuk kemudian diyakini, diadopsi, diamalkan, bahkan disebarkan. Itu jelas. Islam mengharamkan diyakini, diamalkan, kemudian disebarkan ide-ide sosialisme komunis. Nah, ini yang harus ditekankan. Jadi nggak ada kompromi di situ. Maka kalau kita misalkan ingin mengkaji sosialisme komunis, mengkaji bukan untuk mengimani, tapi apapun untuk mengkritisi. Jadi kita mengkaji pemikiran-pemikiran para pemikirnya sosialis, komunis ya, apakah Karl Marx atau kemudian Hegel dan yang lainnya, itu untuk mengkritik, ya, bukan untuk diyakini. Tapi sekarang yang terjadi kan berbeda. Ya. Karena kaum muslimin tadi hidup di lingkungan sekuler, sudah dipisahkan dari agama, agamanya nggak utuh pemahamannya, kemudian melihat realita ketimpangan sosial, kezoliman, agama tampak tidak berfungsi karena sudah disekularisasi, maka kemudian mereka beralih mengkaji pemikiran sosialis, menganggap ini sebagai solusi yang bisa diimani diterapkan. Itu permasalahannya. Nah, itu permasalahannya. Makanya kita perlu tegaskan tadi, kalau kita ingin mengetahui sosialisme komunis itu, cari tahu akidahnya apa, dan kemudian lihat bagaimana Islam memandang akidahnya. Oke, sudah jelas kan akidah mereka itu berangkat dari nilai-nilai dialektika materialisme, bertentangan dengan akidah Islam yang percayakan Tuhan, sementara itu yang dipahami adalah benda yang kekal, Tuhan Tuhan tidak ada gitu kan, menjadikan jelas pemahaman ini adalah pemahaman yang sesat. Itu kadang-kadang anak-anak pemuda sekarang itu tertipu dengan seperti cerita tadi, mungkin sebagian tokoh-tokoh sosialis di wilayah timur di negeri ini atau kemudian di Timur Tengah itu kan lahir dari lingkungan Islam, Haji Misbah, ya kan, ada Semaun, Alimin dan macam-macam kan. Kemudian kalau di Timur Tengah itu ada Ali Saryati dari Iran, walaupun dari kalangan Syiah, ya kan? Atau dari India juga ada yang lainnya yang dilihat sebagai ya ini mereka
Muslim juga, berarti kan nggak ada masalah mengadopsi nilai sosialisme komunis. Tunggu dulu. Anda harusnya membaca pendapat-pendapat para ulama kontemporer terkait dengan itu yang cukup banyak. Bagaimana mengurai kekeliruan pandangan dari sosialisme komunis. Jadi sosialisme komunis adalah pandangan hidup ideologi yang bertentangan dengan Islam. Tak ada satupun yang bisa diambil di sana. Ibarat mencampurkan air dengan minyak Ustaz. Oh, iya. Nggak bakalan bisa bersatu. Iya. Ya. Kalau belum bersatu nggak bisa diminum. Ada plesetan nih dari orang-orang sosialis, orang-orang sosialisme itu cuma bisa diterapkan di surga. Ada yang bilang gitu. Iya, itu karena udah candunya kebanyakan. Iya. Bagaimana mau mereka masuk surga? Karena mereka bilang karena di surga itu kan kenikmatannya sama, semuanya sama kan, sosialisme semuanya harus sama ya kan. Padahal teori sama rata itu mustahil. Coba kita lihat, ada si A, si B, si C. Si A nggak punya baju, si B nggak punya celana, si C nggak punya baju, nggak punya celana. Kemudian kita memberi baju saja. Adil nggak? Nggak adil. Bagi si A tadi yang dia nggak punya baju, pas. Bagi si B yang nggak punya celana dikasih baju lagi, untuk apa? Bagi si C cuma dikasih baju, nggak pakai celana, ngapain? Nah, maka teori sama rasa ala sosialis komunis itu nggak pernah diterapkan. Yang bisa itu Islam yang memandang bahwa adil itu tadi adalah menempatkan sesuatu sesuai tempat. Ya dia butuh celana, kasih celana. Dia butuh baju, kasih baju. Butuh celana sama baju, dikasih celana sama baju. Nah, kemudian kan aspeknya bukan ini kan. Kalau Islam sampai kemudian menelusuri, kenapa mereka bisa sampai nggak punya baju, nggak punya celana? Apa permasalahannya? Nah, gitu kan. Oh ternyata sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh pihak tertentu, oligarki misalnya. Nah, Islam kan mengatur bahwa ada milkiyatul amma, milkiyatul daulah, milkiyatul fardiyah. Jadi ada ruang mana yang boleh dimiliki negara, mana yang dimiliki oleh masyarakat dikelola negara, mana milik pribadi. Nggak boleh campur. Sehingga apa? Dapat menjaga kesejahteraan dan terdistribusinya kekayaan. Nah kalau sosialisme kan enggak. Tidak diakui ada kepemilikan pribadi. Jadi kalau kita punya harta sendiri dari hasil kerja, warisan, misalnya untuk hibah hadiah, ketika melewati ambang batas yang dibolehkan oleh negara, itu bisa diambil oleh negara. Negara sosialis begitu, kan zalim negaranya. Dan ingat bahwa negara-negara sosialisme itu akhirnya menumpuk kekayaan di level penguasa. Itu hal yang tidak bisa diingkari. Mungkin kalau dalam masa-masa perjuangan awal mereka betul-betul menguras semua potensi mereka untuk perjuangan, tapi pada level ketika terwujud gitu kan, nah terjadilah akumulasi kekayaan di tengah-tengah penguasa dan juga akhirnya ya kapitalis juga. Penguasa juga ya. Nah, itu yang terjadi sekarang kan gitu. Negara-negara yang katanya sosialis itu ya akhirnya beradaptasi dengan kapitalisme kan, dan kemudian menikmati kekayaan di level-level atasnya. Nah, jadi gini Pak, kayak mana kita menghadapi atau kita menjalani idealisme Islam, tapi terkurung sama idealisme yang komunis sosial. Kita kan nggak terkurung ini kita. Bagaimana kita cara menjalankan idealisme Islam kita? Pertama bahwa kita itu mengimani Allah, jadi kita harus percaya dan yakin Allah tidak akan menelantarkan kita. Itu yang pertama, bahwa yang hak itu pasti akan mati berlaku. Yang kedua, bahwa ideologi kapitalisme sekuler dan juga sosialisme komunis ini itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka cepat atau lambat dia akan hancur. Nah, dan fungsi kita adalah berdakwah menyampaikan ideologi Islam. Untuk apa? Menyadarkan masyarakat dan mempercepat ya, perubahan ke arah Islam. Sehingga umat meninggalkan pemikiran rusak tadi. Kapan perubahan itu terjadi? Itu proses. Ya. Hasil itu mengikuti proses. Kalau kita konsisten, itu akan terjadi. Cepat lambat itu relatif. Nah, jadi itu dia keyakinan kita bahwa
Allah tidak akan membiarkan perkara batin berkembang. Dan kemudian kita juga tahu bahwa ideologi sosialisme komunis, juga kapitalisme sekuler ini adalah tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dia tidak akan bisa diterima luas. Ada momen di mana dia akan menghadapi pertentangan di masyarakat. Jadi perkuat dakwah. Nah yang ketiga bahwa kita umat Islam ini ya, secara fitrah dengan mayoritas di negeri ini misalnya itu kan akan lebih mudah menyentuh mereka dengan dakwah Islam ideologis, menyadarkan mereka. Nah, kalau sekarang mungkin belum nampak, ya mungkin karena yang mendakwahkan Islam ideologis itu masih sedikit, atau belum mengeluarkan energi penuhnya. Itu aja sih. Belum ya. Kalau itu jadi insya Allah Masih takut-takut ya. Iya. Maju mundur. Jadi ya realita kan tantangan perubahan aja. Ya, Ustaz, apakah sosialisme komunis ini adalah jalan perubahan bagi umat yang saat ini sedang mencari keadilan, Ustaz? Iya, sempat mencuat ya isu Iya. apalagi kemarin waktu aksi akhir Akhir- Agustus ya ya, dan September Agustus, itu ya, ya. bahwa ada seruan-seruan isu yang kemudian mengusung nilai-nilai sosialisme yang diperhalus gitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa sosialisme itu kalau ditinjau dari sisi ideologis, apakah dia bisa menjadi sebuah solusi? Bisa saja. Tapi apakah sahih? Nah itu dia. Nah ini yang jadi pembahasan sampai ke situ. Ya, kalau dia menjadi perubahan bisa saja. Tapi kalau sahih enggak. Gitu. Nah akhirnya apa? Kalaupun perubahan itu terjadi, perubahan itu nggak langgeng. Itulah yang terjadi pada beberapa negara-negara sosialis. Dalam konteks sekarang pun kalau kita lihat, yang mengusung nilai-nilai sosialisme komunis itu sekarang kurang percaya diri dengan ideologi sosialisme komunisnya. Yang kemarin misalkan, ya, kalau sosialisme komunis itu tidak akan mendukung perubahan sekedar orang, tapi harusnya sistemik. Yang kemarin ya hanya menginginkan perubahan ganti orang doang. Itu menunjukkan bahwa mereka udah nggak punya kekuatan yang cukup untuk kemudian mendorong perubahan. Nah, kemudian kalau ada aksi massa yang seolah mendukung, kita bisa lihat peristiwa kemarin itu massa cair. Tidak semua orang yang hadir di sana tahu apa yang mau diperjuangkan. Ya mungkin karena kesel, dongkol gitu kan, terpancing lah, tersulut lah. Sehingga perubahan yang ingin dituju menggunakan jalan-jalan sosialisme komunis itu nggak akan pernah sampai kepada titik akhirnya. Dan percayalah hal itu, karena kita bisa lihatlah bagaimana yang terjadi di berbagai negara. Nah justru kalau kita ingin menawarkan itu terus apa solusinya? Ya Islam. Nah Islam belum pernah punya gambaran. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat Ridwanullah alaihim itu adalah gambaran konkret bagaimana Islam itu bisa menjadi jalan perubahan. Ya kan? Dari masyarakat jahiliyah penyembah berhala, rusak secara sosial, moral, ekonomi, berubah menjadi masyarakat yang berkembang, maju. Di tengah gurun, menguasai peradaban, bahkan berhasil menaklukkan Imperium Romawi dan Imperium Persia. Dan ingat, itu tidak dengan sosialisme komunis, tidak dengan kapitalisme sekuler, tapi dengan Islam. Maka kalau berbicara tentang perubahan untuk menuju kesejahteraan, keadilan, ya, dan semua yang sering dibicarakan itu nggak ada lain, nggak ada bukan Islam ideologis. Ya. Dengan konsisten memperjuangkan penerapan syariat Islam secara kafah dan harus jelas wujud negaranya, itu khilafah. Kenapa sudah negara? Karena semua ideologi butuh negara untuk dijalankan. Kita lihat bahwa sosialisme tidak berkembang pesat kecuali setelah adanya negara Soviet. Dengan adanya negara sebagai pelaksana ideologi, maka ideologi bisa berkembang. Kapitalisme juga begitu. Ketika dulu diadopsi oleh Eropa dan sekarang oleh Amerika juga, dia berkembang karena dia negara. Nah, umat saat ini, umat Islam kan punya banyak negara, iya, tapi nggak menerapkan Islam, itu masalahnya. Sehingga ya ideologi Islam itu tidak tampak utuh. Loh, apa bukti negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam itu tidak menerapkan ideologi Islam? Ya lihat aja,
kadang-kadang mereka membolehkan sholat, zakat, puasa, tapi mereka membolehkan juga riba di perbankan, ya kan? Kemudian mereka juga membolehkan pengutipan pajak yang arogan. Mereka membiarkan kezaliman. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengambil Islam secara kafah. Mereka tidak menerapkan ideologi Islam secara utuh. Jangankan ideologi Islamnya saja, kayak prasmanan mereka. Nah, oleh sebab itu, butuh sebuah negara yang menyatukan umat dan menjalankan syariat Islam secara kafah dan menegakkan ideologi Islam itu secara utuh. Itulah khilafah. Dan di situ akan kita lihat bagaimana keagungan Islam sebagaimana dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itu dia. Jadi kalau mau dalam perubahan itu tawar itu. Islam, iya harus Islam. Dan kita harus percaya diri mengatakan hanya Islam. Ya Ustaz, di zaman Rasulullah itu udah ada nggak paham ideologi sosialis komunis itu? Ya kalau pada masa itu mungkin belum muncul. Ya. Yang pada waktu itu Setelah zaman iya, Rasulullah. yang pada waktu itu yang menonjol itu ya pandangan-pandangan keagamaan dan filsafat, mungkin warisan-warisan dari Yunani kuno, Romawi kuno yang diadopsi oleh Yahudi dan Nasrani. Teokrasi. Ya, gitu. Nah, sedangkan tadi misalkan kita lihat munculnya kapitalisme sekuler dan kemudian sosialisme komunis itu kan pada abad ke-18. Begitu. Jadi menurut Ustaz, ada nggak suatu negara yang menerapkan ideologi Islam? Saat ini Saat ini. nggak ada. Kalau Cacat, gimana Cacat? Chechnya sendiri kan negara otoritas yang di bawah Rusia. Jadi bukan negara independen gitu ya. Dagestan gitu. Jadi apa ya, kondisi kaum muslimin saat ini memang sangat amat memprihatinkan. Mereka tidak bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kalau kita lihat kemarin kasus misalkan Qatar itu kan sangat memalukan. Sudah ratusan juta dolar mereka membeli alat keamanan militer dari Amerika, tapi tidak berdaya menghadapi rudal Israel. Dipermalukan betul itu. Ya. Jadi kenapa bisa begitu ya tadi? Negara-negara itu mungkin berpenduduk mayoritas Islam, tapi mereka tidak menerapkan ideologi Islam. Mereka masih menghambakan diri kepada negara adidaya Amerika, ya, kemudian melayani kepentingannya Amerika. Nah ini menjadi masalah. Wajar kemudian kondisi seperti itu. Maka kalau ditanya ada nggak negara yang ini nggak ada, belum ada. Nah disitulah maka kenapa seruan untuk menegakkan khilafah itu relevan saat ini. Dan yang nggak ada lagi solusi bagi umat untuk perubahan yang terbaik ini kecuali. Sebagai penutup Ustaz, kan udah panjang lebar kita tadi ceritakan masalah sosialisme, komunisme, bahkan juga tadi membuka sedikit tentang kapitalisme. Sebagai penutup kita pada hari ini, Ustaz, apa sih kira-kira yang harus dilakukan umat pada saat ini? Yang pertama, umat itu harus punya keyakinan yang kuat ya terkait dengan iman dan keislaman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memperkuatnya mau tidak mau mereka harus terus belajar dan mengkaji Islam. Mengkaji Islam dari segala aspeknya. Bukan hanya mengkaji dari aspek yang terpisah, sekedar ibadah, ritual, spiritual, dan moral, tapi keseluruhan. Nah, sehingga mereka mendapat gambaran yang utuh tentang Islam. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan gambaran utuh itu, mereka memahami apa yang mendakwakannya. Gitu. Karena perubahan itu mengharuskan adanya gerak aktif, bukan pasif diam duduk menunggu. Bagaimana Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum, bagi kaum itu merubah nasib. Umat ini mau tumbuh berkembang menjadi umat yang besar, harus ada perubahan gerak aktif dari orang-orang yang sadar dan terus membangun kesadaran. Nah seperti itu. Dan kemudian apa lagi ya, bahwa aktivitas ini aktivitas jangka panjang yang kita belum tahu sampai sejauh mana. Maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ketika mereka memperjuangkan tegaknya Islam itu, mereka bergerak dan mereka bersabar. Dan itu modal yang harus kita miliki juga ya, iman, pemahaman yang utuh, dan kemudian beraktif dan
sabar. Nah, itu yang insya Allah kalau umat terus melakukan hal itu, ya akan memungkinkan ya, pertolongan Allah itu segera turun dan membantu kita. Karena semua yang kita harapkan ini dalam ikhtiar kita juga membutuhkan pertolongan Allah. Dan ikhtiar yang kita lakukan adalah bagian dari pembuktian wujud ya, bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan untuk agama. Karena tadi ya nggak boleh pasif, menunggu saja, menunggu imam mahdi. Nah, itu hanya apa namanya, orang malas yang mencari legitimasi dari agama. Banyak ilmu yang kita dapat malam ini Bang Andi ya. Bagaimana tadi kita sudah membahas tentang sosialisme, kapitalisme ya, tapi waktu nggak memungkinkan. Bagaimana yang kita lihat sekarang ini, banyak orang yang menggandrungi tentang sosialisme itu, ternyata sosialisme itu ide yang cacat kan. Bahkan cenderung merusak akidah sosialisme itu. Kita terjebak di situ. Ya, banyak yang apa namanya, berkubang di dalam sosial. Baik sahabat Ruang Sekopa, luar biasa sekali perbincangan kita malam hari ini dengan Ustaz Marwan Rambuti yang membongkar kebobrokan ide sosialisme dan komunisme tadi. Mungkin untuk kita, untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semua, jangan jadikan ideologi yang dibuat oleh manusia itu sebagai tujuan, tapi jadikanlah ideologi yang telah diturunkan Allah itu sebagai tujuan hidup kita. Baik, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih Ustaz Marwan. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Baik, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.